Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darin amin ila angal wa'alamu ma'asyarul ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudara-saudara, ja'alanallahu wa iyyakum, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran. Amin. Semoga Allah matatiaki menjadikan kita dan semua yang hadirin, yang nulis, yang baca, yang mendengar, semuanya termasuk dijadikan oleh Allah orang yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita didoakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad 500 tahun yang lalu bagi yang baca dan yang mendengar selainnya. Wa minal ladzina latulhihumu amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Juga semoga kita ini semuanya yang baca, yang mendengarkan, yang hadir, yang mendengarkan, yang melihat, semuanya dijadikan orang yang tidak melalaikan orang keluarganya dan hartanya dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang itu banyak lalai. Kadang dirinya dzikir kepada Allah, tapi keluarganya tidak diingatkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Karena banyak orang masuk surga, akhirnya dia ada orang punya amal yang membuat dia masuk surga, tapi pada akhirnya dia akan sampai kepada neraka karena ditarik oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena mengentengkan anaknya, istrinya dientengkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku anfusakum, ya, jaga dirimu, wa ahlikum naro, jagalah, takutlah, yakni jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa Allah membahas kok bukan diri kita sendiri, kok keluarga diikutkan? Karena nanti ada saling tuntut menuntut. Anak nuntut bapak, anak nuntut ibu, ya. Istri nuntut suami, suami nuntut istri. Begitu juga ibu-ibu punya anak, ibu-ibu datang majelis, anaknya dibiarkan ya kemana-mana. Bapak-bapak juga hadir majelis, anaknya dibiarkan kemana-mana, dia diajak. Nanti dituntut sama anaknya, dituntut, kenapa saya tidak diajak, kenapa saya tidak dipaksa. Akhirnya gimana? Akhirnya karena kelalaian orang tua, maka anaknya akan disuruh oleh Allah untuk mengambil dari pahala bapaknya supaya anaknya juga ikut ke surga. Tapi ternyata amalnya bapaknya tidak nutut, akhirnya tajabur ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terutama para laki-laki ini. Makanya orang laki ini banyak masuk neraka karena keluarganya. Bukan karena maksiatnya sendiri, karena keluarganya, karena istrinya, karena anaknya. Padahal dia rajin ibadah, yaitu tak tegas, merek-lemeran, ya, apa namanya, melempem, ya, melempem, tidak tegas. Anna dzikrallah ta'ala min a'dhamil awamir. Zikir kepada Allah ini adalah paling agungnya perkara. Karena anwa'u dzikir ini banyak ya. Imam Ghazali mendefinisikan zikir itu ngaji Al-Quran itu zikir, kemudian sholawat itu zikir, tahlilan dan lain sebagainya itu zikir. Pokok sesuatu yang kita di situ ingat kepada Allah itu sudah zikir.
hataman, sarwaan, apa, burdaan dan lain sebagainya. Hada kullu min anwa' dzikir. Wa afdalil qurubati wa awsalil wasail. Paling utamanya pendekatan kepada Allah dan paling cepatnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bidzikir. Qala Allahu azza min qailin fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Zikir ini perintah dari Allah. Ingatlah engkau kepadaku, zikirlah engkau kepadaku, aku akan mengingat kamu. Jadi kapan Allah mengingat kita, bukan berarti Allah tidak tahu ya. Kalau tahu itu pasti 24 jam. Cuma kan pandangannya Allah ini kan ada pandangan rahmat, ada pandangan ghadab. Kalau kepingin dipandang rahmat oleh Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin dipandang marah oleh Allah, maka maksiat. Jadi 24 jam itu kita dipandang oleh Allah. Cuma pandangannya ini loh beda-beda. Washkuruli, bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang yang ingkar. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ini menjadi tandanya orang yang beriman, salah satunya zikirlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah setiap pagi dan sore. Makanya kan pagi dan sore itu ada zikirnya. Pagi zikir apa, sore zikir apa, macam-macam. Ada yang pagi baca wirdul latif, ada yang pagi baca surah al-Attas, Al-Attas. Ada sore itu baca wirdul latif, ada yang baca hizib bahar, ada yang ekstrim. Ekstrim itu habis adzan sebelum iqamah itu baca wirdul latif. Setelah itu ba'da salat baca yasin rutibul atas. Tiap Selasa dilanjutkan dengan hadrah basaudan. Sorenya wirdul latif, surat waqiah, hizib bahar. Ada lagi yang lebih sampai hizib nasor apa dibaca semua. Tapi kalau masih muda-muda jangan ya, takut beng-beng. Kalau umurnya sudah 50 ke atas, mau full dikir, tidak ada masalah. Full dikir sudah ya, udeng-udeng ngaben lah, ngolah kembi lah ya. Takut tidak kuat darahnya masih. Kok kayak Pak Hulid kan sudah sakit ke atas Pak Hulid ya. Hatta ta'ala kau birit melolo tak apa-apa Pak Hulid. Tak kira ngefek, paling kalau lapar gitu dok. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Ingatlah engkau kepada Allah, zikirlah engkau kepada Allah, yakni rabbaka, pemilikmu, tuanmu, sayyidmu, majikanmu. Fi nafsika, di dalam jiwamu. Artinya pemasok ke hati. Zikir itu pemasok ke hati. Saya tidak bisa, Beb. Ya kalau kepingin khusyuk gimana? Ya harus merem. Ya merem. Tidak apa-apa. Makanya ada sebagian orang zikir merem. La ilaha illallah. Tapi kebanyakan ngede kalau sudah merem itu sudah kesirep kebanyakan. Nah, lihat no tadi itu ya Allah, alhamdulillah banyak yang kesirep. Tapi ada apa-apa lah ya. Tapi tidak ada apa-apa daripada ndak sama sekali. Paling banyak la ilaha illallahnya tadi itu tahlilnya mungkin ya 50 ada, 60 Pak ya. Ya alhamdulillah daripada tidak baca sama sekali. Wadunal jahri, yakni tanpa keras-keras. Maksudnya tanpa keras-keras ini bimakna ya. Bukan arti tapi bimakna, yakni jangan pamer. Maksudnya jangan pamer. Kan ada orang zikir pamer. Loh gimana zikir pamer? Sedikit-sedikit ya Allah. Ngambil astagfirullahaladzim. Nanti gini la ilaha illallah. Kan ada kadang orang begitu itu. Kan ada kadang ya. Iya. Aguli sekone Allah.
Itu yang dilarang. Tidak boleh loh kayak gitu itu. Tidak boleh. Itu ketahuan kalau memang tidak pernah zikir. Jadi kalau orang ahli zikir, orang yang ahli zikir, dia tidak perlu mengucapkan zikir itu dengan lisannya. Dia bisa memisahkan antara lisan dengan hati. Hati terus Allah 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 Allah, lisan masih bisa bicara sama manusia. Nah, ini butuh keistiqomahan bertahun-tahun. Tapi orang yang pura-pura ahli zikir ya begitu, ya. Aku lisukone la ilaha illallah. Nanti sedikit Allah, dia baper wah. Deki ngalate maringi nomete astagfirullah. Bener alhamdulillah, astagfirullah. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, pernah saya. Ya Allah, ini zikir palsu ini. Ini yang dilarang sama Allah. Dunal jahri, tidak usah pamer. Tidak usah pamer. Ada kan? Saya pernah di daerah sini, saya waktu tahlilan itu. Sudah minum teh, kan alhamdulillah. Enggak, astagfirullah. Pola tennya bercek-cek kepala. Kok minta ampun sama Allah. Minal qauli bil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Wala takun minal ghafilin, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman. Kalau kalian merasa diri sebagai orang yang beriman, dawuhnya Allah, orang-orang beriman itu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka menenangkan hati mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ini sering baca kitabnya Imam Ghazali dan saya salah satu fanatiknya Imam Ghazali. Luar biasa, beliau bisa melihat gini, zikir kalau lagi nafsunya lagi gini itu di ihya. Kalau di Minhaj tidak ada Mas Itat. Itu di ihya. Kalau lagi marah ada zikirnya supaya marahnya reda. Kalau lagi senang supaya kesenangannya, kegembiraannya tidak meluap-meluap, ada zikirnya. Lagi susah banyak utang, ada zikirnya. Pokoknya macam-macam. Kalau lagi marah, artinya kan kadang setan tuh begini Pak, datang setan itu kalau seperti kita baca sama anak-anak sama santri di Minhajul Abidin itu, setan tuh kadang datang melalui khawatir, melalui perasaan. Sesuatu yang tidak ada, umpamanya atau ada tapi dulu lama, ya, yang bikin pegel hati itu diingat-ingatkan lagi sama setan. Dah ingat kau dulu, lambe ikut toh, tak ingat, dulu sudah berapa tahun yang lalu, ya keluar lagi kata Imam Ghazali. Kalau sudah keluar kayak gitu, maka suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu khatir yang dihembuskan oleh korin langsung ditangkap oleh khonas, dihembuskan lagi oleh khonas ke dalam hati. Karena korin cuma di kuping yang bisa tembus, tapi tidak bisa ya masuk hati. Hati ini wilayahnya Allah, tapi bisa melalui peredaran darah. Itu khonas namanya. Suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi gembira takut berlebihan, suruh baca banyak. Kalau lagi gembira tuh alhamdulillah, ada subhanallah wa bihamdihi, ada la ilaha illallah, macam-macam. Setiap orang punya zikir sendiri-sendiri. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan zikirnya Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Enggak Beb, kalau banyak uang bisa tenang. Kata siapa? Hah? Oh, enggak punya uang bingung Beb, enggak tenang. Banyak uang lebih enggak tenang. Contoh, tahu-tahu dapat uang 1 miliar. Bisa tidur? Enggak bisa, tambah enggak tenang. Mau beli apa ini? Mau beli apa ini? Beli apa ini? Mobil kade, apa bungkuk kade, apa emas kade, apa tambah bingung. Uang tidak menjamin ketenangan. Tambah tidak punya uang. Punya uang saja tidak tenang, tambah tidak punya uang. Makanya sekarang tempat-tempat wisata itu laris manis karena banyak orang tidak tenang.
Kalau zaman dulu saya ingat zaman saya masih kecil. Itu tempat wisata paling laris. Umbul itu. Udah mah. Atemon itu paling laris. Yang lain banyak ada laku. Kenapa? Karena zaman itu banyak orang tenang. Itu pun cuma hari raya tok. Ya. Itu pun cuma hari-hari libur. Kalau sekarang kemana? Sedikit-sedikit hilang. Ya. Kenapa? Hatinya dak tenang. Anda mau duduk di pantai, Anda mau duduk di Gunung Gambir umpamanya ya, atau di pemandian atau dimanapun, kalau hatimu tak tenang, Anda tidak akan tenang. Tapi kalau kau duduk di rumah dengan ketenanganmu, dengan Qur'anmu, dengan zikirmu, dengan rotibmu, enak, nikmat. Hatta sudah makan nasi bi kok kendui. Wah, nikmat. Ketenangan ada di hati. Ketenangan ada di hati. Kalau memang uang itu adalah sumber kebahagiaan, Michael Jackson itu tidak akan mati overdosis. Michael Jackson itu rumahnya hektaran, rumahnya tok loh ya, hektaran. Punya taman main bersendiri, punya, wah pokoknya kalau kita pikir itu gembira, tapi ternyata tetap tidak tenang hidupnya. Sampai minta suntik untuk menenangkan dirinya. Akhirnya overdosis, mati, kemet. Udah mau pesen tahu, udah dia tidak tahu. Ternyata memang uang tidak bikin apalagi tidak punya. Tuh tambah tidak punya uang Pak Ali tahu. Tambah pelengen beb. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah ta'ala, dawuh sapa Allah, yaqulullahu ta'ala, dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dzani abdi, aku berada di dalam prasangka hambaku. Ini hadis panjang. Saya akan bahas sedikit aja ini. Aku berada di prasangka hambaku. Nah, orang yang percaya weton-weton itu ya. Nake are, nake tahun. Apa? Nake dina. Iya. Mon are kemis dak mejen. Lao. Oh beurek lao. Oh iya, mangkeme. Mon Jumat beurek aja. Oh mah apal banget. Lakon Lukman, ini Lukman. Kenapa kok pas beb ya? Karena ente yakin. Iya. Karena ente yakin. Jadi dikasih sama Allah karena keyakinanmu. Ana ala dzoni abdi, aku berada di prasangka hambaku. Entar ke pegurun. Lahir dina apa, Jong? Jumat Paing. Umpamana Jumat Paing Mbah, oh kerja iki harus ngetan harus ke timur dari di membentah. Ya Allah, padahal Allah itu sudah ngasih kita clue. Kalau kepingin rezeki lancar, banyak kan baca istighfar. Apa bib dalilnya? Yursilis sama alaikum midrara, dibentangkan langit bagimu. Artinya rezekinya diluaskan oleh Allah. Makanya aulia itu hidup di mana saja enak hidupnya. Iya. Habib Saleh itu pindah berapa kali? Bukan 1 kali 2 kali Habib Saleh itu pindah. Pernah di Jakarta, pernah di Lumajang, pindah ke Tempe. Dari Tempe pindah ke Tanggul. Tanggul pun bukan rumah yang itu, di sebelah utara. Bang BCA itu ya, pertama Habib Soleh tinggal di Tanggul itu Bang BCA, depannya Bang BCA itu ada gang, masuk ke situ. Nah, Habib Soleh pernah tinggal di situ, ngontrak. Yang mana rumahnya Habib saya juga tidak tahu, jengko tak nonton. Ceritanya umi saya dan nenek saya begitu. Jadi Habib Soleh itu berapa kali pindah. Ya nikmat ini hidupnya. Dibentangkan yursilis sama alaikum midrara, dibentangkan bagi kamu. Mau kemanapun kamu, kalau banyak istighfar, rezeki lancar. Ada orang rezekinya harus keluar ke Malaysia, kontak ke Malaysia, rezekinya ada lancar.
Ada orang harus di dalam negeri. Kalau dia keluar negeri rezekinya tidak lancar. Ada ya gitu sudah. Kenapa? Norok weton. Mau kawin, wetonmu, wetonku. Iya, berempah bitong. Iya. Iya, Beb, sungguhan, Beb, karena yakin. Karena yakin. Iya. Saya pernah nyoba weton itu dengan cara nanam-nanam. Dengan cara nanam-nanam, saya nyoba nanam itu matoa itu saya tanam. Wetonnya begini, saya bak nyoba, saya ini seneng orangnya improvisasi, bak nyoba. Ongguan weton ini gini saya. Katanya kalau buah yang atas nanamnya harus hari ini jam sekian, coba bi saya. Saya paskan sudah dengan primbonnya. Alhamdulillah mate. Pak Halid beritahu, Beb matowana mate, Beb can kok primbon tak gendari. Lu memang aslinya tidak cocok. Kenapa kok ada yang cocok? Yakin. Jadi dikasih oleh Allah. Lu sampean kalau yakin, sampean kalau yakin, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya yakin. Di truk-truk itu kan ada tulisannya itu. Sing penting yakin. Ada ceritanya seorang pemuda miskin mau melamar anak raja yang cantik. Datang ke raja. Ditanya sama raja, "Mau apa inti ke sini?" "Saya mau melamar anakmu, Raja." "Tekku bi raja." Duh, telemos. "Punya apa kau mau ngelamar anakku?" "Saya punya cinta." "Aduh, Jong." Kata raja, "Cinta tak membawa kenyang. Kau boleh akan aku nikahkan kau dengan anakku asal kau bisa bawa permata 1 mangkok penuh full permata." Oke. Wah, berangkat. Namanya yakin, leng kadek di kota. Aduh, udah emang kok dia. Akhirnya tanya sama tukang permata, "Pak, nyari permata itu di mana?" "Oh, di lautan." Permata itu paling banyak di laut. Permata paling banyak di laut. "Oh ya, oke." Sampai di laut dia tidak bisa berenang. Derem dia. Nyelam mate. Nyelam mate. Lalu bagaimana? Dia bawa gayung, bawa cebok 1. Eko oras. Tasen eko. Ada nelayan lewat. Loh. "Jong, anu apa di sini?" "Saya mau nguras laut, Pak." "Duh, buat apa?" "Nyari permata. Pokoknya saya mau kuras laut 3 hari 3 malam." Sor. Ada nelayan lewat terus, pertanyaan dan jawabannya sama. Didengar oleh ikan. Ada ikan di bawah itu dengar. Oh, jadi ini mau nguras tase ini kata. Ikan kan goblok. Nggak punya akal. Lapor sama bosnya di bawah. Bos, ada apa?" "Di atas ada orang mau nguras laut." "Duh, gimana?" "Di atas." "Mosok tak?" "Iya, dilihat." Betul. Ada nelayan lewat ditanya, "Jong, kerja apa?" "Nguras laut, Pak." "Buat apa kau menguras laut?" "Saya mau ambil permata dalam lautan." Bosnya goblok juga ini. Katanya si bos, "Aduh, kalau sampai laut terkuras kita mati." Apa yang dia cari? Ternyata dia cari permata. "Ayo semuanya, utus semua ikan di lautan. Yang kecil-kecil ini semua ambil permata 1-1. Ayo, naik semua." Pak. Ikannya muncul bawa permata. Masya Allah. Ya untung ikannya goblok, Pak. Kalau ikannya pinter kan mikir, tak kira bisa jong. Ikannya goblok. Muncul 1 ikan bawa 1 permata sebesar jempol. Ya sudah dibawa, diambil sama anak, dapat sekarung. Dapat sekarung, mulai sudah ke raja. Yang ikan yang lain pulang, alhamdulillah tak tadi ngoras. Sudah selesai, sampai kepada raja bawa 1 karung. "Ini raja, grek 1 karung, bukan 1 mangkok lagi, 1 karung." Dibuka sama raja.
Hebat kau, Jong. Dapat dari mana kau nak? Nguras lautan. Buah. Dengan yakin. Coba laku. Olah li. Tak usah jauh ke lautan, Sungai Timur koras. Jadi karena Anda yakin, maka di situ Allah mengabulkan. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama orang tersebut tatkala saat orang tersebut mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam jiwanya, yakni zikir sendirian, Allah, tidak berjamaah. Dzakartuhu fi nafsi, maka aku juga akan mengingat dia sendirian. Jadi kalau ada orang zikir sendirian, nanti bakal disebut oleh Allah juga sendiri. Artinya tidak rame-rame. Wa in dzakarani fil mala'i, barang siapa yang mengingat aku atau berzikir di keramaian, di berjamaah, dzakartahu fi mala'i khairu minhum, aku akan mengingat dia, menyebut dia di keramaian lebih baik dari dia. Jadi nanti di padang mahsyar orang yang ahli zikir berjamaah kayak kita ini bukan sombong, ini namanya tahaddus bi ni'mah, ya. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits, sebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini semua tuh? Ya. Tidak semua ditarik hatinya ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Padahal warga banyak. Ya, kalau di Bitung Jatiroto ini berapa ribu warga, tapi yang ditarik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini sudah. Lah ini nanti akan disebut oleh Allah di hadapan orang ramai di padang mahsyar. Fulan, ya, Pak Halid, ya Allah, gula mae sebut ya dan orang, ya Allah. Bekto engak kajunan. Do cobaan rame bekto zikir wengko. Ya rame dengan zikir. Setedung, ya engak enban tedung. Ya. Jadi seperti itu. Wa in taqarraba ilayya shibron, kalau dia mendekat kepadaku 1 jengkal. Taqarrabtu ilayya dhira'an, aku akan mendekat kepadanya 1 dhira', setengah meter. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekat kepadaku 1 dhira', 1 jengkal, taqarrabtu ilayya ba'an, aku akan mendekat kepada 1 ba'. Ba' ini bahasa Arab. 1 ba' itu berapa? 1000 meter. Hah? 1000 meter. Bukan bahasa Madura itu, bahasa Arab itu. Ba' itu 1 ba' itu 1000 meter persegi. Sebak untuk orang Madura, ya. Jadi orang Madura ini banyak mengambil daripada bahasa Arab. Wa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku dengan lari, ataitu harwalatan, aku akan datang kepada dia lebih cepat dari larinya. Artinya saat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih cepat kepada kita. Sampai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya pendekatannya sampean santai, Allah tidak santai. Sampean ngebut, Allah lebih ngebut untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Apa yang kita dapatkan? Ya ketenangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana unabbiukum bi khairi a'malikum. Kuberi kalian kabar. Aku sampaikan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baiknya amal kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan membuat kalian suci di hadapan raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan itu akan mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqi dhahabin, dan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas, wa wariqin, dan perak, wa min antalqu aduwakum, dan juga lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuhmu, yakni di dalam perang fisabilillah, fayadribu a'naqakum, kau potong kepalanya, wa tadribu a'naqahum, kau dipotong kepalanya dan engkau juga memotong kepalanya. Jadi saling potong kepala. Maka perang fi jihad fisabilillah. Maka sahabat tanya, qalu bala, apa itu ya Rasulullah? Benar, apa itu Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana, Beb? Kepingin selalu dekat kepada Allah, kepingin selalu ingat kepada Allah dalam setiap kesempatan, kecuali di kamar mandi, ya. Kalau di kamar mandi pun boleh dengan hati. Biasakan lisan tuh menyebut Allah, 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 Allah. Saya kepingin, Beb, jadi wali.
Jangan lepas dari itu. Ya. Nyapu Allah, 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 Allah. Tidur Allah, 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 Allah. Ngarek bahalit ya. Allah, Allah. Kadang ngarek asendilan nih. Ngarek ngejung. Ya kayak tabu sampai nah. Coba mau ngarek ngejung sampean. Oh. Ma'amila qala Rasulullah ma'amila ibnu Adam amalan anja. Tidaklah amalnya ibnu Adam sebuah amal yang paling meloloskan ibnu Adam min adabillah, dari adabnya Allah, min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bisa menyelamatkan manusia dari adabnya Allah adalah zikir. Zikir ini bisa membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran dan lain sebagainya. Ya akan membuat semua menjadi lembut. Bahkan besi saja bisa lembut dengan zikir. Bener kata, mun kuat, tak kuat gila. Walidzikrullahi bil ghadai wal ashi. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi, wal sore wal malam, wal afdalu min hatmis suyufi fi sabilillah. Itu lebih afdal daripada dia menghantamkan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa min i'ta'i malis sahan, dan lebih bagus daripada dia memberikan harta sebanyak-banyaknya. Zikir lebih ta'athar. Wa qala alaihi salatu wassalam mathalul ladzi yadhkurullaha, permisalan Allah yang permisalan orang yang berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mithlul hayyi wal mayyit, perumpamannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Apa bedanya? Ya beda. Yang hidup bisa cari makan, bisa mandi, bisa minum. Yang mati hatta mandi tidak bisa, tidak ada manfaatnya. Makanya berapa banyak orang yang dia itu masih hidup tapi di dalamnya sudah batang, sudah bangkai. Kenapa? Tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membenci orang yang zikir, dia membenci orang yang mengajak kepada zikir. Kenapa? Mayit sudah. Betang odi canring Arab itu, Pak. Iya. Wa mithlu syajaratil khadra'i baina syajaril yabis, perbedaannya orang zikir dengan orang tidak zikir seperti pohon yang hijau royo-royo dengan pohon yang kering sudah. Kalau pohon yang hijau bagus kan masih ditunggu. Sampean punya mangga yang hijau sama mangga yang kering daunnya habis. Yang dipotong yang mana? Yang kering, kebegaju. Ya. Kenapa? Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi yang hijau ini bisa menghasilkan buah dan lain-lain sebagainya. Wa dzakirallaha fi ghafilin kal muqatil bainal farin, dan zikir kepada Allah di saat zaman banyak orang lalai. Di zaman lalai. Itu seperti al-muqatil, perang. Pahalanya seperti orang berada di tengah-tengah kecamuk perang, jihad fisabilillah. Nah, kita sudah di zaman ini, kita sudah berada di zaman orang ghafil, banyak orang lalai. Ya mungkin kita juga lalai, tapi setidaknya lah seminggu sekali atau sebulan sekali ya ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari mereka yang 24 jam, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun bahkan sampai meninggal dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fil amri bidzikri wa fi fadlihi wa minal ayati wal akhbari yatulu dzikruhu wa yata'adzuru hasrahu. Dan apa-apa yang datang ini dalam perkara-perkara masalah zikir, dalam keutamanya zikir, daripada tanda-tandanya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, yatulu dzikruhu, itu sangat panjang pembahasannya. Wa ta'adzaru hasrahu, dan sangat tidak mungkin kata Habib Abdullah bin Haddad semuanya dimasukkan dalam satu kitab ini, karena ada beberapa kitab-kitab lain yang membahas tentang zikir itu sendiri. Salah satunya seperti Alkitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam.